Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penaksiran fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah dan harga suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan pada dasarnya menunjukkan perkaitan secara sistematis antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jika dalam kurva permintaan hanya dapat menggambarkan perkaitan antara harga dan jumlah barang yang diminta dalam suatu kurva, maka dalam fungsi permintaan kita dapat menggambarkan perkaitan antara harga dengan beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta, seperti pendapatan konsumen, harga barang lain, dan jumlah penduduk. Contoh fungsi permintaan yaitu VDX sama dengan 10 dikurang PX. Menurut fungsi permintaan ini, jika harga barang X sama dengan 6, maka jumlah barang yang diminta 4. Jika harga X turun menjadi 5, maka jumlah barang X yang diminta naik menjadi 5, dan seterusnya seperti contoh tersebut. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode penaksiran fungsi permintaan secara langsung. Pertama, survei konsumen. Survei konsumen ini merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga suatu komoditi, pendapatan, harga komoditi lainnya yang berhubungan, iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu eksperimen pasar. Eksperimen pasar merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu klinik konsumen. Klinik konsumen merupakan sebuah bentuk simulasi dari kondisi yang nyata ke dalam sebuah laboratorium. Pendekatan ini hampir sama dengan eksperimen pasar. Bedanya, eksperimen pasar dilakukan pada pasar yang sesungguhnya, sedangkan klinik konsumen dilakukan pada sebuah laboratorium. Dengan kata lain, klinik konsumen adalah percobaan laboratorium untuk mengetahui reaksi konsumen atas perubahan-perubahan pada faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta atau dibeli. Metode penaksiran fungsi permintaan secara tidak langsung. Metode untuk menaksir permintaan suatu produk yang terkategori metode tidak langsung adalah analisis regresi. Analisis regresi ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari pola hubungan yang ditunjukkan oleh hasil observasi. Dalam analisis ini dapat digunakan data runtut waktu atau time series maupun data seksi silang atau cross selection. Analisis runtut waktu atau time series. Analisis runtut waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dan sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Analisis seksi silang atau cross selection. Analisis seksi silang menggunakan observasi-observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama. Dengan demikian, analisis ini bisa mengurangi masalah yang timbul oleh perubahan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu, tetapi timbul faktor-faktor seperti efektivitas tenaga penjualan, posisi aliran kas, tingkat kegiatan promosi, dan tujuan manajemen berbeda-beda antar perusahaan. Maka, kesemua hal tersebut akan mempunyai dampak yang berbeda pula terhadap tingkat penjualan. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah dalam analisis regresi. Setidaknya terdapat permasalahan dalam analisis regresi ini yang harus diperhatikan.
Yang pertama yaitu masalah kekeliruan spesifikasi. Terdapat dua kemungkinan kesalahan ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu kesalahan dalam menggunakan bentuk dalam hubungan fungsi variabel. Lalu yang kedua, tidak memasukkan variabel penjelas yang relevan. Lalu masalah yang kedua yaitu mengenai kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu daftar pertanyaan atau kuesioner yang kurang baik. Lalu yang kedua, wawancara yang kurang memadai. Lalu yang ketiga, pendefinisian variabel yang tidak benar, dan lain sebagainya. Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai hubungan persamaan stimulan. Dalam merancang fungsi regresi, tidak dibenarkan adanya hubungan timbal balik antara variabel tidak bebas dengan salah satu atau lebih variabel bebas. Jika aturan ini dilarang, maka akan timbul bias persamaan. Dalam permasalahan keempat ada multikolinearitas, yaitu hubungan linier antara perubahan bebas X dalam model regresi ganda. Lalu yang kelima ada heterokedasitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Lalu permasalahan yang keenam atau terakhir ada autokorelasi atau serial korelasi. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita menggunakan data dalam bentuk kurun waktu dan ditandai oleh adanya pola kesalahan yang beruntun.